Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang disebut Betesda. Dan di serambi-serambi kolam itu berbaring sejumlah besar orang sakit seperti orang buta, orang timpang, dan lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang pertama masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, akan menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, dan Yesus tahu hal itu. Yesus bertanya kepadanya, "Maukah kau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan orang itu dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia malah menyembuhkan orang dan menyuruhnya mengangkat tilam pada hari Sabat yang ditetapkan sebagai hari kudus dan tidak boleh mengerjakan apa-apa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Orang-orang Yahudi yang awalnya marah karena menganggap Yesus melanggar hari Sabat, jadi makin marah karena mendengar Yesus berkata, Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yesus juga mengingatkan bahwa sudah ada kesaksian tentang Yesus juga dari Yohanes Pembaptis. Meskipun sebenarnya segala pekerjaan yang dikerjakan Yesus sudah menjadi kesaksian yang jelas bahwa memang Allah Bapa lah yang mengutus Yesus. Yesus juga menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengagungkan ilmu agama mereka, tetapi menolak percaya kepada Yesus dan Bapa yang mengutusnya. Padahal sudah jelas, nubuat tentang Yesus sang Mesias tertulis dalam kitab-kitab suci, termasuk kitab Musa yang menjadi pedoman mereka selama ini. Teguran itu membuat orang Farisi dan ahli Taurat makin membenci Yesus.